والأولياء والشهداء والصالحين ومشايخنا المعلمين والأستاذنا ولوالدينا ولوالديكم ولأمواتنا ولأمواتكم ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآل. معاشر الحاضرين والحاضرات، الصائمين والصائمات jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini. Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu masjidnya. Sama-sama kita melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah, dan kita isi waktu yang mulia ini dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang disinggung keberadaannya oleh Nabi SAW dalam hadisnya adalah sebagai taman dari taman surganya Allah. Maka mudah-mudahan sebagaimana berkumpulnya kita di dunia di taman surganya Allah, mudahan di akhirat kelak Allah kumpulkan juga kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharapkan daripada syafaat pertolongan beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak yaumul qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di awal dari bulan suci Ramadan, tepatnya hari ini subuh kedua. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan anugerah karunia dari Allah, bulan yang Allah lipat gandakan pahala kita, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang agung, yang apabila kita bertepatan ibadah di dalamnya sama seperti kita beribadah 1000 bulan namanya. Bulan yang banyak sekali Allah membebaskan siksa hambanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana banyak merubah seseorang yang ahli maksiat menjadi ahli taat setelah keluar Ramadan, merubah seseorang yang bukan siapa-siapa keluar bulan Ramadan menjadi orang yang mulia di sisinya. Maka inilah bulan yang agung yang kita nantikan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyinggung di dalam hadisnya. Beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrun barakah." Ujar Nabi, telah tiba, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Yang pertama paling menonjol keberkahan, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sunnah seperti amalan wajib di bulan yang lain. Amal wajib yang kita lakukan di bulan ini Allah lipat gandakan 70 kali lipat, bahkan
lipatannya. Maka ini kesempatan yang luar biasa untuk kita menambah, untuk kita memperbanyak, untuk kita jadikan bekal sebagai bekal akhirat dengan amalan-amalan yang wajib sedikit saja berlipat ganda yang luar biasa. Amalan yang sunnah pahalanya seperti pahala yang wajib di sisi Allah. Maka inilah sebuah bukti bulan yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah kita mengetahui daripada bulan keberkahan tersebut, mestinya kita sebagai umat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya dan berusaha untuk mendapatkan keberkahan itu, yaitu dengan mengagungkan, memuliakan bulan Ramadan tersebut. Kita hiasi dengan amal-amal yang baik, kita tinggalkan amal-amal yang buruk di bulan Ramadan. Karena demikian Allah melipat gandakan pahala. Allah Maha Adil, Allah juga melipat gandakan dosa di bulan Ramadan ini. Jika ibarat dosa menipu, mencuri, main judi itu satu di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan 70 kali lipat dibanding bulan yang lainnya. Jadi tergantung seseorang hiasi Ramadan dengan hal-hal yang baik, maka itulah keberkahan baginya. Tapi pun Ramadannya dia nodai dengan kemaksiatan kepada Allah, maka Ramadan bukan menjadi keberkahan baginya, tapi Ramadan menjadi balas baginya karena menambah dosa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Na'udzubillah. Maka tiada lain harapan kita, mudahan kita mendapatkan keberkahan Allah tersebut di bulan Ramadan ini. Karena bulannya mendukung, suasananya mendukung. Yang jarang baca Quran, Ramadan rajin baca Quran. Ya suasananya mendukung apa? Puasa. Anda bawa makan, ada hawa juga siap. Minum ada hawa juga. Hendak berkisahan haus mbahnya mengerajin, kalau kita berkisahan sambil minum es, sambil ngopi, sambil ngeteh. Mun siang Ramadan banyak berkisah, yang ada haus, nambah ulang dosanya, ada menggibah orang lain. Akhirnya suasananya mendukung. Habis tarawih orang tadarusan, tadarusan, ada wadainya pulang, ada makanannya pulang, tambahnya semangat. Di bulan lain mungkin sholat sunnah kita rawatib jarang-jarang, Ramadan tambah rajin. Lagi dihidupkan malam-malamnya dengan sholat sunnah tarawih, suasananya dukung. Orang-orang rame, sholat subuhnya rame, bangun sahur rajin. Ada sholat cumul nih orangnya. Pas bulan Ramadan banyak manusianya, misalnya, alhamdulillah keberkahan namanya. Maka Ramadan ini membawa berkah, artinya membawa kebaikan bagi orang yang di dalamnya. Lalu Nabi pun menjelaskan fihi yaghshakumullah, maka pada bulan Ramadan itu ujar Nabi, Allah menghujani kalian dengan rahmatnya, kasih sayangnya Allah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan di dalam akhir khutbahnya di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan, Nabi mengatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Ujar Nabi, 10 pertama Ramadan itu adalah rahmat dari Allah, kasih sayangnya Allah. Kemudian 10 yang kedua adalah ampunan Allah. 10 terakhir adalah idqun minan nar, yaitu pembebasan siksa oleh Allah dari api nerakanya. Masya Allah. Dan itu Allah berikan karunia dengan Allah hujani kita di bulan Ramadan ini.
10 pertama dengan kasih sayangnya, bagaimana Allah meliputi amal ibadah kita dengan berkali lipat double pahalanya. Bagaimana bulan Ramadan yang kedua, 10 kedua adalah ampunan Allah, senantiasa mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Bahkan di 10 terakhir dikatakan oleh Nabi, "Idkun minan nar", karena di bulan Ramadan ini setiap hari Allah lebih dari 1000 orang dibebaskan dari siksa api neraka. Mudahan kita salah satu dari itu, orang yang terbebas dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah barakah, dihujani dengan anugerah-anugerah, karunia-karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barakah, rahmat lagi bulannya. Lalu Nabi pun melanjutkan hadisnya, wa yuhattu fihal khataya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat ini dihapuskan padanya segala dosa kesalahan kita, dimaafkan, dihapuskan. Dan itu dikuatkan dengan hadis yang lain. Nabi mengatakan, u'tiyat li ummati fi syahri Ramadan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Ujar Nabi, diberikan anugerah hadiah kepada umatku di bulan Ramadan 5 anugerah lam yu'tahunna nabiyyun qabli, yang belum pernah diberi kepada nabi sebelumku. Nabi sebelum Nabi Muhammad saja kada dapat anugerah ini, apalagi umatnya. Lah kita yang notabene hanya sebagai umat, bukan nabi, tapi Allah beri karunia 5 anugerah yang khusus. Anugerah itu didapatkan hanya di bulan Ramadan saja. Apa di antaranya? Yang pertama, yanzurullahu ilaihi, Allah memandang kita. Ini sesuai dengan hadis ini. Sebagaimana di bulan ini juga Allah akan nanti memandang kita, Allah melihat kita, maka hendaklah kita menampilkan dari diri kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kalau Allah memandang hambanya di malam itu, kata Nabi SAW, amma wahidah, anugerah yang pertama yang kita dapat, idza kana awwalul lailatin min Ramadan nadhara Allah ilaihim wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Allah memandang kepada hambanya apabila telah dipandang oleh Allah di malam itu, dia tidak akan disiksa oleh Allah selamanya. Pandangan rahmat, pandangan khusus pada malam pertama Ramadan. Nah, ini sudah lewat. Malam Sabtu kemarin yang pian menghadang sejam habis isya di masjid ya. Yang kada bubar, alhamdulillah, berarti semangatnya kuat untuk menyambut tamu agung. Ada juga yang bubar jemaahnya, kawasan menghadang sidang isbatnya. Tapi walhasil, bagaimana Allah akan melihat kita di malam pertama tersebut, itu anugerah. Oleh karenanya kita persiapkan dari kita pakaian kita yang bersih, kita mandi sebelumnya, kita pakai wangi-wangian, belum batin kita pun kita sucikan dengan bertaubat kepada Allah. Kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, yang kada baik. Lalu di malam itu pun kita bersimpuh di dalam masjid, dalam musalla, i'tikaf, niat ibadah. Lalu panjatkan doa kepada Allah, ya Allah, kami sekarang berkumpul di rumahmu, di duniamu, maka pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu. Maka apabila itu mendapatkan pandangan Allah di malam pertama tersebut, lam yu'adzibhu abada, Allah tidak akan menyiksanya selamanya. Kok bisa pertanyaannya? Maka tentu pandangan rahmat ini akan menghadirkan taufik hidayah kepada sang hamba. Maka taufik hidayah Allah tadi akan menuntun hamba itu melakukan amal-amal yang baik dalam kehidupannya. Lalu dia pun dijauhkan oleh Allah dari amal-amal maksiat, amal-amal keburukan. Maka menjadilah sosok manusia tadi orang yang pantas,
untuk mendapatkan kebahagiaan dan dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pian-pian yang berjuang malam pertama itu menyambut bulan Ramadan adalah orang-orang yang kita semua dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Anugerah yang kedua, wa amma tsaniyah, kata Nabi, inna khalufa fami sha'im hina yumsun atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa menjelang sore hari, namunnya pagi seperti sekarang masih fresh, hanya sikat gigi subuh tadi, ya. Pakai Pepsodent, pakai pasta, pakai close up, terserah lah. Yang segar 12 jam, 24 jam, terserah. Walhasil pagi ini pasti kita masih fresh mulutnya. Tapi kalau sudah siang menjelang sore itu hukumnya makruh. Karena makruh lalu kita pun rela berkorban bau mulut kita itu kada nyaman. Bau mulut kita ini kada sedap. Padahal yang namanya manusia itu, Pak Bu, adalah sifat orang yang menyukai yang harum-harum. Manusia itu senang yang bagus. Manusia itu pasti senang yang indah-indah. Itu sifat manusiawi. Jadi bila ada orang manusia kebalikannya berarti kada normal. Aku kan kata yang harum, bau yang haruk-haruk aja, yang busuk-busuk aja, nah, berarti ada normal nih orang. Kalau manusia normal pasti senangnya yang harum, senangnya yang rapi, senangnya yang indah, yang bagus. Tapi kok kita rela, kita mau di sore hari itu bau mulut kita kada sedap, kada nyaman. Makanya bila berpandang lawan kawan, nah betutup, bermasker, atau betutup beretang. Dibuka ini kalau pingsan kawan menciumnya. Maka subuh tadi dengan bersikat gigi, lubang banyak pulang gigi tambahnya. Hina yumsun, tapi itu yang kita rela korbankan, kita lakukan di bulan Ramadan. Atyab 'indallah min rihil misk, itu lebih harum nilainya di sisi Allah kelak di akhirat daripada minyak harum misik baunya. Minyak harum kasturi baunya harum semerbak luar biasa. Itulah maha adilnya Allah. Gambarannya begini, tatkala kita meninggal dunia Pak, lalu Allah takdirkan dia masuk surga, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Orang surga itu kebiasaannya senang saling berkunjung, saling sapa, saling kenal satu dengan yang lainnya. Sedangkan kita kada tahu ini umatnya siapa, umat Nabi Muhammad kan. Yang umat Nabi Muhammad saja pun kita kada tahu ini zaman siapa, zaman Soeharto kah, zaman Soekarno kah, zaman siapa dia, ataukah ini umatnya Nabi Musa, ataukah ini umatnya Nabi Adam, bahkan kita kada mengenalinya. Maka tatkala kita berpapasan, saling cakap, saling berbicara, maka mereka umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad dapat mengenali kita sebagai umat Nabi. Mereka akan berkata, sebelum kita mengenalkan diri, kalian ini, engkau ini adalah umatnya Nabi Muhammad ya. Loh, kok bisa tahu? Kan saya belum menceritakan siapa saya waktu di dunia. Kami bisa mengenali kalian karena kalian itu umat Nabi Muhammad punya ciri khas masing-masing. Apa ciri khasnya? Tatkala kalian berbicara kepada kami, maka yang keluar dari bau mulut kalian itu harum semerbak seperti minyak harum kasturi. Anugerah dari Allah yang Allah tidak pandang sebelah mata pengorbanan kita di bulan Ramadan. Walaupun kita rela mulut kita bau, padahal kalau kita ingin bersihkan bisa, tapi kita rela melakukan itu, Allah pun juga rela membalasnya di akhirat dengan balasan yang luar biasa. Mulut kita dibalas bau harum yang luar biasa, semerbak. Maka katanya, kami tahu kalian umat Nabi Muhammad
karena anugerah itu tidak diberikan kepada kami umat sebelumnya, khusus anugerah kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan karena mereka berpuasa. Jika kalau sekarang itu bisa kita gambarkan lebih mudah lagi, kayak iklan relaksa, kalau biar melihat iklan relaksa itu bau keluar kambang di muntungnya, bau harum semerbak. Bagaimana kita alangkah indah dan senangnya tatkala berbicara, bercakap lawan-lawan kita, tapi yang keluar bau harum nyaman. Awaknya aja bau harum nyaman, apalagi muntungnya bau harum. Pakaiannya nyaman dilihat, rapi. Orangnya nyaman dilihat, tambahnya lagi kita senang. Ini harumnya luar biasa. Itulah anugerah yang kedua yang Allah beri kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi mahal. Bau muntung dian bulan puasa, mahal harganya nanti di akhirat. Makanya makruh kita melakukan sikat gigi atau bersiwak di dalam madhab Syafi'i setelah tergelincirnya matahari tengah hari sampai maghrib, itu hukumnya makruh bersiwak. Selebihnya pakai, apalagi subuh nih kita sembahyang bersiwak. Apalagi bulan Ramadan, bulan berkah, Allah lipat gandakan pahala. Tambahnya harusnya kita maksimalkan dengan yang sunnah-sunnah. Bahkan Nabi menyinggung dalam hadisnya, rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'ah bighairi siwak. 2 rakaat saja itu lebih afdal daripada 70 rakaat orang yang sholat tidak bersiwak. Ayo bongkar hari ini bulan Ramadan, supaya kita mendapatkan anugerah keberkahan, pahalanya berlipat ganda. Yang sunnah jadi wajib, walaupun bersiwak sunnah tapi pahalanya wajib, Allah lipat gandakan. Masya Allah. Kayak siwak, nah siwak paling 10.000, 15.000 sebutingnya, tapi yang kita dapatkan berkali-kali lipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan di siang Ramadan habis zuhur, jangan makruh. Pagi masih bagus. Tapi menurut madhab yang lain, Imam Malik bahkan, walaupun kita sholat zuhur, asar, sunnah tetap bersiwak dengan mendapatkan pahala fadilah siwak tersebut. Dalam madhab yang lain itu boleh. Kumur-kumur juga di dalam wudu kita puasa pun juga boleh, asal jangan behimat kumurnya, jangan behimat tuh. Wah itu ya tetap masuk dalam wudu. Apalagi sembahyangnya wudunya berkumur pakai es tehnya, batal puasa. Berkumur Allah Akbar. Itu anugerah yang kedua, bau mulut. Masya Allah. Yang ketiga ujar Nabi, amma dzalika innal malaikata tastaghfiru lahum kulla yawmin wa laylah. Sesungguhnya para malaikatnya Allah memintakan ampunan kepada hamba umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan, di siang hari dan di malam harinya. Dan ini selaras dengan hadis yang kita baca, bagaimana Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan, malaikat pun memintakan ampun siang dan malamnya. Bayangkan itu malaikat jumlahnya yang ada terhitung. Kita manusia ini saja baik kiri kanan 2 sudah malaikatnya, belum malaikat yang lain, malaikat rahmat, malaikat sayyahin, malaikat hafazah yang membawa catatan amal ibadah kita setiap hari, belum malaikat-malaikat Allah yang lain yang bertugas. Ada yang tawaf senantiasa di arasy-Nya Allah di langit sana, tiap hari dia masuk sekian, lalu kada pernah keluar lagi, setiap hari tambah terus. Begitu banyaknya jumlah malaikat Allah itu, mereka memintakan ampunan untuk kita. Siapa kita? Dan ini juga selaras dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Berarti puasa kita siang ini meleburkan dosa kesalahan kita,
Man qama Ramadhan, dan siapa juga yang menghidupkan malam, kita insya Allah termasuk orang-orang yang setiap malam menghidupkan Ramadan dengan sholat sunnah tarawih. Maka insya Allah dengan itu kita mendapatkan fadilah, yaitu Allah ampuni dosa-dosa kita. Pagi, siang, malam Allah senantiasa ampuni dosa kita. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan doanya orang yang puasa itu mustajab. Dan di malam hari setiap malamnya Ramadan Allah selalu menyeru kepada hambanya dari maghrib sampai subuh, hal min sa'il, siapa yang hendak minta hajatnya aku kabulkan. Hal min taib, siapa yang hendak bertaubat ku terima taubatnya. Hal min mustaghfirin, siapa yang ingin minta ampunan ku ampuni dari kesalahannya. Pertanyaannya, apa yang kita minta di bulan Ramadan? Apa yang kita minta di malam-malam Ramadan? Apa yang kita panjatkan doa kita? Jangan melulu hanya urusan dunia saja. Dunia sudah ada kadarnya dari Allah. Sudah. Nih, sekian bulan sekian. Kita tinggal menjalaninya, mengambilnya untuk melakukannya dengan cara yang halal, selesai. Tinggal minta kepada Allah bil maisarah, dimudahkan semua urusannya tentang dunia. Tapi yang perlu kita minta adalah bagaimana akhirat kita. Yang kita minta adalah ridha wal jannah, keridhaan Allah agar kita masuk surga. Yang kita minta dibebaskan kita dari siksa neraka. Yang kita minta ampunan Allah, itu yang harus dan yang kita harapkan setiap panjatan doa kita siang malam di bulan Ramadan ini. Ya bagus baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Habis tarawih baca, hendak buka puasa baca, apalagi hendak buka puasanya 2 waktu, subuh habis subuh lawan sebelum buka puasa. Ini 2 waktu yang Allah paling banyak memberikan kebebasan siksa api neraka kepada hambanya. Makanya alhamdulillah kita habis subuh duduk melakukan amal baik. Sebelum buka juga demikian. Bagusnya duduk. Kemudian di masjid insyaallah baca Yasin, ya. Baca tahlil kita. Awas sembahyang sunnah, rawatibnya, qobliyah maghribnya, qobliyah ba'diyah maghribnya. Mungkin di rumah ulun yakin kada tegawi qobliyah maghrib. Karena sibuk lawan berbuka puasa. Di masjid awak kita ngerem lah, awak betakar sedikit kalau dibuka di masjid. Insyaallah di masjid kita buka gratis. Hadir ke masjid banyak nyaman silaturahmi yang jelas. Yang kedua ada bayar nyaka sudah. Yang ketiga ada bebesuhan di rumah, biar boleh bebesuhan. Sini kan bebesuhan, ada tukang basuh. Basuhinya insyaallah yang keempat nyaman kita apa? Kawan menahan diri dari berlebihan makan dalam berbuka. Lalu tarawihnya nyaman. Bangun di rumah, apalagi semalam malam buka pertama nafsu macam-macam hendaknya. Melihat lumpia hendak lumpia, melihat pisang hendak juga pisang. Lauknya macam-macam. Yang kada ada di bulan Ramadan, ada bulan Ramadan yang berpanggang, yang berkuah, yang berpais, semuanya ditukar. Sekalinya pas berbuka buat nihun aja sebungkus lalu ote-ote. Melihat lauk banyak, kanyang aku jana gitu. Nafsu aja waktu sore hendak nukar ini beli itu. Padahal tujuan kita berpuasa menahan diri daripada mengekang diri daripada hawa nafsu kita. Makanya sunnah mengikut puasanya ala Nabi SAW itu yang adalah menyehatkan untuk kita. Makanya Nabi katakan sumu tasihu, puasa itu jar Nabi menyehatkan. Asal puasanya kayak Nabi. Nabi bukanya kurma, air, sholat, hanya makan, lalu perutnya normal. Sudah siap untuk menampung makanan berat karena sudah pemanasan dengan kurma dan air. Dan kurma itu sangat baik dan banyak mengandung
zat-zat vitamin-vitamin yang mengembalikan stamina kita yang sudah 11 jam kada makan kada minum, lalu habis maghrib makan, lalu otomatis makannya pun kada tapi banyak. Kenapa? Sudah merasa kenyang habis kurma dan air sebelum sholat, lalu makannya bisa dikontrol. Kalau sudah makannya bagus, sahurnya bagus, siangnya puasa, maka tatkala puasa tubuh kita kada ada masuk makanan akan memakan tubuh sendiri yang kotor-kotor, yang jahat-jahat, bakteri-bakteri, lemak-lemak. Lalu berkat puasa kita menjadi sehat. Makanya Nabi katakan sumu tasihu, dan itu tidak bertentangan dengan ilmu medis. Ternyata benar. Yang menyehatkan itu tatkala seseorang berpuasa. Makanya sekarang program diet orang ada yang 16 jam kada makan, ada yang program 20 jam kada makan, hanya minum saja. Yang bergula pun jauhinya, minum kopi boleh, teh boleh, tapi jangan bergula misalnya. Itu yang diet 16 jam, 20 jam menyehatkan. Kenapa? Karena tubuhnya memakan bakteri di dalam tubuhnya sendiri, ya sehat. Tapi kita ini puasa pindah jam tayang aja. Makan pagi pindah jam 4, makan siang ditunda pas maghrib, langsung kodoan maghrib dan malam 2 piring langsung. Habis tarawih sekalinya ya pulang bakso, bungkus pulang terang bulan nyata. Bukannya sehat puasanya, tambah bahalus baju. Orang habis hari raya belonggar baju, ini beganan apa awaknya, masya Allah, bukan sehat. Sekalinya kolesnya naik, gulanya naik, semuanya naik. Padahal puasa harusnya menyehatkan. Nah, ini luar biasa. Anugerah yang ketiga, Allah ampuni dosa kita. Anugerah yang keempat, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala di jannatihi ista'iddi wa tazayyani. Allah berkata kepada surga, makhluk Allah yang cantik, yang elok, wahai surga, ujar Allah, ista'iddi tazayyani, siapkan dirimu, berhiaslah engkau wahai surga, perbagus, perindah engkau wahai surga. Untuk siapa? Li'ibadi, untuk hamba-hambaku, kata Allah, yushiku ayastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Mungkin mereka sudah capek, sudah lelah menjalani kehidupan di dunia, mereka ingin kembali ke rumahku dalam kemuliaanku, kata Allah. Kita para orang-orang yang memuliakan Ramadan, mengagungkan Ramadan, Allah beri anugerah, yaitu kita sudah dipersiapkan surga oleh Allah. Bahkan surganya pun sudah berhias, siap menyambut pian sudah. Ya kayak ibarat rumah kayak orang datang haji, selamat datang dari tanah suci ini. Kalau pian di surga itu mungkin lebih indah, lebih bagus. Selamat datang Fulan bin Fulan. Wah, ada pulang namanya khusus yang menyambut Pak Ai Bidadari pulang, bungas-bungas pulang. Bidadarinya pakaiannya 7 lapis Pak Ai. Ya, dalam kitab pakaian bidadari itu 7 lapis pakaiannya, tapi bagi sang pemiliknya tembus pandang. Nah, kalau bajunya adalah di dunia itu ada dan tembus pandang, tapi dia ada yang melihat, yang kawan dia ada kawan melihat, tembus pandang. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Kita punya surga dipersiapkan oleh Allah, dan ini selaras dengan hadis yang lain. Nabi katakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 kelompok manusia. Bukan kita yang hendak masuk surga, tapi surga yang ingin banget kita berada di dalamnya. Talil Quran, pelantun Al-Quran. Makanya bulan Ramadan jangan ada baca Quran. Bahkan di luar Ramadan kita harus istiqomahkan setiap hari. Ada harus sejus, ada sanggup sejus, setengah jus, ada sanggup setengah jus, 2 lembar barang sehari. Mau 2 lembar kurang juga, apalagi sudah. Waktu 24 jam diberi oleh Allah, itu 10 menit aja kada sampai. Maka sisihkan waktu tadi untuk kita membaca Al-Quran, karena orang yang suka baca Al-Quran
adalah orang-orang calon-calon yang dirindukan surganya Allah. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang senang menjaga lidahnya dari menyakiti orang, mengganggu orang dan lain hal sebagainya. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang senang memberi makan orang-orang yang kelaparan. Nah, ini momennya Ramadan banyak. Seberapa kita ini kelaparan siang, lalu kita berikan berbuka puasa, walaupun satu teguk air, segelas air, paling Rp1.000. Itu yang pian berikan, kita dapatkan pahala puasa dari orang tersebut. Kalau yang pian beri orang puasanya puasa yang khawasul khawas, puasanya orang-orang soleh, puasanya al-arif billah, bayangkan pian kasih dia makanan berbuka puasa, lalu pahalanya dia kita dapatkan puasa juga. Masya Allah, inilah bulan anugerah, namanya bulan berkah. Yang keempat adalah shaimun fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk calon-calon yang telah Allah persiapkan surga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, anugerah Allah, idza kana akhiru lailatin min Ramadan ghafarallahu lahum jami'an. Faqala rajulun minal qaum ahiya lailatul qadar ya Rasulullah? Qala la. Nabi mengatakan yang kelima adalah apabila telah tiba akhir malam dari bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa seluruh hamba-Nya. Lalu sahabat bertanya, wahai Nabi, yang pian maksud itu malam Lailatul Qadar kah? Ujar Nabi, bukan. Apakah engkau melihat para pekerja, para tukang, yang mereka itu setelah selesai bekerja, bertukang misalnya, maka pantas dan layak mereka mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakannya. Maka begitulah Nabi memisalkan bagaimana kita di bulan Ramadan, siang malamnya kita melaksanakan amal-amal taat, kita rela melakukan amal-amal saleh, kita berkorban, kada makan, kada minum di siang Ramadan, malamnya kita tahan ngantuk kita dengan ibadah. Maka setelah 1 bulan Allah pun memberi upah kepada kita yang upahnya sangat luar biasa, yaitu ampunan dosa-dosa kita oleh Allah. Itu anugerah yang Allah beri kepada umat ini di bulan Ramadan. Makanya di malam itu disebut malam hari raya, malam Idul Fitri, malam kebahagiaan, malam kembalinya kita fitrah. Fitri asal kata fitrah, apa artinya? Suci, bersih. Maka di malam itu kita kembali bersih, kita kembali suci. Yang mungkin 11 bulan kita nodai diri kita dengan kemaksiatan, kemungkaran, kekhilafan kepada Allah, maka Ramadan adalah bulan meleburnya. Malam hari raya adalah malam pensuciannya. Maka mudah-mudahan 5 anugerah yang dikatakan Nabi ini benar-benar kita dapatkan di bulan Ramadan tahun ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya persiapkan diri kita, perjuangkan diri kita agar kita termasuk hamba-hamba yang memuliakan Ramadan di siang harinya, di malam harinya, jauhkan kemaksiatan. Maka oleh karenanya hindari daripada 4, kata ulama ada 5. Yang pertama, durhaka orang tua. Ini mencegah keberkahan semua yang akan kita dapatkan tersebut. Durhaka kepada suami, jauhkan. Yang ketiga, memutus silaturahim, jangan sampai sambung kembali hubungan keluarga. Yang keempat, tatkala kita bercerai karena ada masalah dengan satu sama lain kawan kita lebih dari 3 hari, itu kita tidak akan mendapatkan ampunan, maghfirah, anugerah di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, orang yang masih mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan lain hal sebagainya, maka taubatlah kepada Allah mumpung masih di awal Ramadan ini, masih bisa kita mendapatkan anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dengan itu harapan kita tiada lain, keluar kita tahun ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita adalah sosok hamba-hamba yang paling beruntung di dunia. Dengan Allah mudahkan urusan kita, Allah lancarkan dunia kita, dan Allah berikan kita husnul khatimah.
ketika kita meninggal dunia. Amin amin ya rabbal alamin. على هذه النية على نية صالحة بسر النبي والنبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. آمين يا رب العالمين. يا ربنا يا كريم ربنا يا كريم ربنا يا رحمن الرحيم. ربنا ارحمني وأنت رب العالمين الذي يرفعني تعالى يا ربها العالم في الفقه وفي الدين. وأن ينتوي كل العظيم إنك على كل شيء قدر. استر عيوبنا وعيوب معلمنا أنه لا تذهب بركات علوم جميعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد.